makanan bisa juga dibikin gitu macam-macam. ya. Nah, itulah bentuk kita kan wisata edukasi. Jadi setelah orang tahu, oh jamur bukan cuma sayur loh gitu. Jadi mereka akan, oh ya deh saya beli jamur gitu. Jadi Oh, kita juga membantu petani jamur sih sebenarnya, memberdayakan petani jamur lain. kalau untuk petani jamur di Pekanbaru sendiri ini sepengetahuan Mas Nando ada berapa? Ya, kalau untuk petani jamur di Pekanbaru itu ada sekitar belasan, sekitar 13 atau 14. Cuma kebanyakan mereka hanya berfokus pada memproduksi media tanam dan jamur segar saja. Tidak sampai ke olahan apalagi wisata seperti itu, Mbak. Dan kalau untuk di Riau sendiri, kalau kemarin saya lihat sih ada sekitar 100-an orang sih dari Pekanbaru hingga Selat Panjang. Petani jamur di Riau Iya. gitu ya. Nah ini kan dibikinin olahan macem-macem gitu Iya. ya. Itu olahannya olahan apa aja itu Mas? Olahannya itu ada crispy jamur. Crispy jamur itu kita ada, oke baik. Nih kita lihat gambarnya boleh. Crispy jamur kita ada dua macam sebenarnya. Oh, di frozenin Ada yang gitu frozen, ada yang kering yang siap makan ya. Siap makan gitu. Kemudian ada yang ini frozen ya. Frozennya tahan 3 bulan. Nah, ini kalau bisa kalau kita mungkin mau nyemil tapi mau nyetok di freezer itu bisa. Ini tahan 3 bulan. Kemudian yang lain-lain juga ada ini bakso jamur. Oh, bakso jamur. Ini tinggal direbus agak 5 menit. Kemudian dikasih kuah bakso. Kemudian ada nugget jamur. Ini juga produk frozen. Dan ini ada beberapa produk lagi, cuma kebetulan lagi habis stoknya. Tuh ada rendang jamur, es krim jamur sama teh jamur gitu. Dan, es krim jamur. Iya, jadi intinya olahan jamur ini sangat banyak sekali, Mbak. Jadi kenapa sih Mas Nando tertarik membuat olahan jamur gitu? Kenapa nggak biar jamur segar aja gitu? Karena gini, jamur ini makanan sehat, tinggi protein, apalagi jamur tiram ya, itu proteinnya di atas daging sapi. Nah, kita mau orang itu dia bisa makan makanan sehat, berprotein tinggi dengan cara yang nggak gitu-gitu aja gitu. Cara yang kalau sayur kan udah mainstream ya. Jadi kita mau cari yang dia enaknya dapat, sehatnya dapat gitu. Jadi kita olah ke produk yang bermacam-macam. Biar nggak bosen juga iya, gitu ya. Bener. Oke, baik. Oke. Jadi biar nggak bosen juga diolahin macam-macam gitu. Ini aku penasaran sama es krim jamur dan teh jamurnya ini tuh gimana sih Mas apanya? Nah, kalau es krim jamur sih ya pada dasarnya base-nya sama seperti es krim lainnya. Kita menggunakan susu, menggunakan tepung maizena seperti itu. Dan jamur ini kita masukkan ke dalam cacahannya itu di dalam ya. Dia sudah di blender. Nah, jadi jamur ini nanti akan ngikut rasa es krim gitu, Mbak. Jadi kalau Mbak makan, Mbak gak akan sadar kalau itu ini jamur gitu. Karena sih pada dasar jamur ini makanan yang jenisnya itu tawar kalau saya bilang. Dia akan mengikuti apa sih rasa bumbu di sekitarnya. Misalnya kalau Mbak bikin rendang, itu nanti rasanya mirip daging sapi kata orang. Kalau dibikinin kayak crispy yang mungkin udah sering makan kayak rasa ayam kata orang. Ya intinya jamur ini dia ngikut rasa bumbu di sekitarnya gitu. Kalau untuk teh itu kita lebih ke ini sih kita ada jamurnya khusus namanya Manchuria Gisevi jenis jamurnya. Nah ini kita jamurnya ini dia itu kita menggunakan jamur, kemudian jamur ini dia media tumbuhnya itu dia di teh itu memang, Mbak. Jadi dia nanti akan mengfermentasikan teh itu minimal 7 hari kita fermentasikan. Nah hasil fermentasinya itulah yang bisa kita buat untuk minuman. Dan kalau saya bilang rasanya enak sih, segar-segar, asam-asam, manis-manis gitu dia. Jadi emang jamurnya ini tumbuh di pohon tehnya kah atau memang bukan di pohon tehnya, di teh yang sudah kita buat, kita tumbuhkan di media itu dia. Oh jadi tehnya ini sebagai media tumbuhnya. Iya, kemudian hasil fermentasinya itulah yang dijadikan minuman. Dan rasanya tuh enak sekali. Saya ngomong enak cuma gak bawa contohnya. Boleh lah ntar kapan-kapan kita coba gitu ya. Oke, boleh. Nah ini kan Mas Nando juga bikin produk-produknya ini sendiri gitu kan. Itu mengolah sendiri berarti produk-produknya. Iya, olah sendiri. Jadi kita itu olah sendiri, kita budidaya sendiri, kemudian olah sendiri, ya diwisatakan gitu. Dan ini memang skala kita memang masih skala karena UMKM ya, masih ini sih rumah tangga juga. Kita memberdayakan masyarakat sekitar juga untuk ya mengolah produk-produk turunan ini.
Nah ini kan berarti Mas Nando juga bergerak pegiat UMKM gitu. Iya. Nah dengan adanya rumah edukasi wisata edukasi rumah jamur Nando ini dan Mas Nando mengolahnya sendiri, itu gimana untuk perkembangan UMKM ya? Untuk perkembangannya, maksudnya perkembangan ke UMKM lain atau gimana? Iya, untuk peningkatan UMKM-nya gitu. Ini kan juga meningkatkan masyarakat sekitar juga kan gitu. Nah, jadi kalau dibilang ini ya dengan adanya rumah jamur Nando, ya setidaknya kita membantu masyarakat sekitar ya untuk ya dapat lapangan pekerjaan. Ya, misalnya sampai hari ini kita punya 18 anggota yang kita berdayakan, baik itu sebagai pengolah olahan jamurnya, sebagai pengolah media tanam jamurnya, kemudian sebagai tour guide ya, sebagai ini bagian kebersihan ya, kita bisa merekrut orang jadinya. Dan juga itu untuk dampak ke lingkungan sekitar kita ya. Dan ini juga dengan adanya rumah jamur Nando, kita membantu memperluas pasar para petani jamur dan mensejahterakan mereka. Karena ya sebenarnya saya juga membantu orang kenal jamur, otomatis orang kalau udah kenal suka beli. Kenal suka beli itu. Jadi terbantu juga, terberdayakan juga petani jamurnya gitu. Dan juga kalau untuk secara umum ke UMKM lainnya ya, mungkin juga bisa menjadi memberikan motivasi lah gitu untuk UMKM yang lain. Wah, ternyata bisa loh kalau kita kreatif itu dikembangkan UMKM tuh kayak gini gitu. Bisa loh nilai jualnya naik dari yang semula mungkin kurang berharga, agak berharga, makin berharga gitu. Intinya kreatif. Jadi memang harus meningkatkan ekonomi sendiri, ini memang harus kreatif. Iya, benar. Nah, kalau kita udah ngomongin ekonomi berarti kita ngomongin omset gitu kan. Iya. Sedikit ngomongin omset. Iya, dalam untuk olahan jamurnya sendiri ini Mas Nando bisa menghasilkan berapa sebulannya gitu? Kalau ditanya berapa, nggak tentu sih Mbak ya kalau omset ini. Kadang tinggi kali gitu. Kalau pas tinggi kalinya iya. enak gitu. Ya pokoknya naik turun sih. Ya kadang bisa di rentang ya 20 sampai 40. 20 sampai 40 itu sih udah include semuanya sih kalau saya bilang ya. Udah sama yang lain-lainnya. Iya, dan gitu paling sekitar HPP-nya, harga pokok produksinya paling sekitar 30 atau 40% dan selebihnya adalah profitnya gitu. Tapi ini juga kita akui karena sekarang kita sedang masa pandemi, ini juga berdampak sebenarnya. Apalagi di sektor wisata kan ya, karena kan yang namanya sekarang kan apalagi kemarin itu ya kita kan tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak gitu. Makanya memang wisata ini agak menurun trafficnya. Dan juga ini berdampak ke UMKM juga sih. Karena kalau saya bilang UMKM sama wisata itu gini. Jadi kalau wisata agak gitu nurun gitu kan, UMKM juga kena dampaknya nurun gitu. Karena kan orang ya kurang belanja gitu. Memang mindset orang kalau udah di tempat wisata itu kan bawaannya jajan gitu. Siapa aja lah gitu kan. Kita mungkin pergi kemana gitu. Ya minimal ada dong berapa 100.000 atau berapa jajan gitu kan. Nah itu sementara yang orang mau jajan itu lagi nggak ada gitu, bukan lagi nggak ada, lagi nurun itu maksudnya. Lagi nurun pemasukannya juga. Tapi kalau di masa normal kayak yang saya bilang tadi sih Mbak, kurang lebih. Berarti kalau Mas Nando dapat dalam sebulan itu 20 sampai 40 juta, berarti memang jamur ini nih cukup menghasilkan gitu ya? Ya, cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan juga gitu. Nah kalau untuk di Pekanbaru sendiri, setahu Mas Nando yang ada wisata edukasi jamurnya ini Mas Nando sendiri kah atau gimana? Kalau untuk yang pertama dan satu-satunya memang kita. Kemarin saya juga ada sih menilik beberapa yang coba-coba mulai buka, tapi mereka kalau saya bilang kurang konsisten. Jadi ya sempat ada terus menghilang tanpa kabar gitu. Inti kurang konsisten sih. Euforia di awal aja gitu ya. Kurang konsisten. Nah, apa sih menurut Mas Nando dari teman-teman yang lain sudah coba ikut buka rumah edukasi sendiri, apa sih yang jadi kendalanya menurut Mas Nando sampai mereka mundur teratur gitu? Kalau saya bilang sih mungkin kendala mereka ini kurang dipublikasi sih Mbak. Kurang dipublikasi sama kurang konsisten dipublikasi. Ya namanya kita, kalau saya bilang ya jantungnya bisnis itu kan dipromosi gitu. Ya kita memang harus jemput bola kalau saya bilang. Kita jangan berharap oke lah kita udah bikin tempat kita punya gitu, tapi kita nggak pernah promosikan
ya gimana orang mau tahu gitu kan. Jadi ya memang gencar di promosi harus gitu jemput ya. bola, gencar di promosi. Ya kita juga perbaiki ini kita kan, tempat kita gimana biar bisa dikunjungi gitu. Jadi ya sama-sama di kita yang kita juga kita perbaiki, kemudian di target pasarnya juga kita promosikan gitu. Ya jangan sampai kita hanya nunggu bola kalau saya bilang. Kita jemput lah bola itu di mana itu. Nah setelah dijemput baru kita arahkan ke tempat kita gitu. Dan konsisten tentunya. Jangan hanya sekedar kalau bahasa apanya ya, panas-panas teh ayam itu hanya di awal panas sedingin itu. Jangan sampai kayak gitu. Harus konsisten. Ya apapun bisnis itu intinya konsisten gitu. Nggak bisa hanya sekedar apa ya, kalau saya bilang bisnis-bisnis yang kuat dan hebat itu dia nggak bisa dibangun sehari 2 hari, Mbak. Iya benar. Ya apalagi cuma musiman, apalagi cuma ikut-ikutan orang bikin ini kita bikin ini, sementara kita belum punya belum punya pengalaman di sana, belum punya ilmu tuh. Jadi kita butuh konsisten, butuh ilmu juga, dan butuh mental pastinya. Iya. Karena kalau mental kerupuk jangan dulu deh kayaknya. Karena nanti gini, sekali kena ya udahlah aku nggak mau lagi. Padahal cuma sekali doang. Jadi memang kalau menurut Mas Nando sendiri memulai bisnis ini memang harus konsistennya dulu. Iya, konsisten ya. Dan punya mental. Karena di luar banyak yang akan kita hadapi. Mungkin cemoohan orang. Ya banyak lah. Itu yang harus kita hadapi, dan gimana kita tetap bisa yakin dengan kemampuan kita bahwa kita bisa gitu. Nah, kalau kayak kata Mas Nando tadi, mungkin banyak yang harus kita hadapi, cemoohan orang, omongan orang gitu. Nah, berarti selama ini pernah dapat cibiran-cibiran kayak gitu nggak? Alah jamur doang gitu. Ya, kalau dibilang ada pasti ada dong, Mbak. Tapi saya tidak merespon itu negatif ya. Saya merespon itu positif. Berarti mereka ngomong itu ke kita, berarti mereka peduli sama kita. Mereka perhatiin kita, sementara dia lupa perhatikan diri dia sendiri gitu. Ya kalau saya sih ambil hikmah dan positifnya aja. Mereka peduli sama kita, dan ya jadikanlah ucapan-ucapan orang itu sebagai ya motivasi untuk kita bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Dan nanti biarlah bukti yang berbicara. Kita nggak usah keluar-keluar. Dan biar yang paling senang ada saat nanti mereka yang datang ke kita, ya iya ya gini ya gitu. Malah tinggal senyum-senyumin aja gitu. Malah belajar gimana membudidayakannya gitu ya. Nah, ini Mas Nando sampai sejauh ini gitu kan. Pasti kan ada jatuh bangunnya, berdarah-darahnya. Itu tuh gimana ceritanya gitu? Sharing-sharingnya kita. Iya, gitu. Berdarah-darahnya itu ya itu tadi sih, Mbak. Ketika di awal dulu, saya ulangi lagi ya. Kita ketika memproduksi media banyak gagalnya, jadi banyak ya lumayan banyak juga modal kita yang amblas gitu ya. Kemudian setelah panen bingung masarin kemana karena kurang relasi kan ya. Akhirnya kita dulu pernah lah makan setelah panen jamur banyak. Kita tempat pembuangan memasarkan itu kurang gitu. Akhirnya kita makan jamur sekeluarga, modal jamur, seminggu makan jamur. Kita bagi-bagi ke tetangga. Nggak apa-apa kita bagi ke tetangga. Kan minimal dapat doa kan. Iya. Dapat doa dan ya bantu-bantu promosi lah gitu. Jadi banyak sih suka dukanya. Tambah lagi dicemooh orang ya. Ya betul sih kayak Mbak bilang teh, apa sih jamur doang gitu kan. Ya itu kan mereka ya mungkin karena saya ini aja sih berpikiran positif aja, mungkin mereka belum tahu gitu. Dan nanti saatnya mereka akan tahu gitu. Kalau misalnya jamur ini juga lumayan gitu ya. Iya. Nah, kalau di Rumah Edukasi Nando sendiri itu punya wisata edukasi Rumah Jamur Nando. Oh ya, wisata edukasi Rumah Jamur Nando itu lahannya berapa luas ya? Kalau dibilang luas sih nggak luas sih, Mbak. Kita hanya sekitar 800 meter persegi. Tapi kita tempat itu sangat bersih, rapi, dan tertata gitu. Dan kita tidak hanya sekedar kita banyak ininya sih, ada kursi tamannya, ada kursi-kursinya, ada tamannya. Intinya taman, kita seperti taman. Ada kursinya, ada mejanya, bahkan ada panggung juga. Ada pendopo 2 panggung untuk ini. Kita bisa untuk konsep akad wedding, garden party gitu. Oh, jadi kayak garden party gitu ya. First projectnya itu di September kita nanti open. Oh, di September ini berarti nanti di Rumah Jamur Nando sudah mulai open untuk ini wedding ya, venue party. Wedding sama akad. Nanti kalau siapapun yang tertarik mungkin bisa. Alamatnya ini di mana, Mas? Alamat kita di Jalan Harapan Raya Ujung, di Jalan Singkong, Gang Singkong nomor 3. Itu kita kalau di teman-teman mungkin tahu Alamayang, itu kita 1 kilo setelah Alamayang. 1 kilo setelah Alamayang gitu kan. Berarti
untuk venue wedding ini tuh gimana ya? Ya kita sekedar gini, kita membuka layanan tempat mungkin bagi WO yang ingin jadikan venue yang baru, yang unik dengan konsep garden party ya, pesta taman, ataupun mungkin intimate wedding kalau anak muda sekarang bilang. Ya itu bisa gitu, kita akan sewakan tempatnya. Kemudian juga ada ya fasilitasnya tuh seperti kita ada panggungnya tuh sudah ready, sudah ada atapnya juga gitu, semi outdoor sih namanya. Outdoor, ya. Kemudian lengkap dengan meja tamannya, pendoponya, dan juga ada ininya sih, kamar yang bisa dipakai untuk calon pengantin itu istirahat gitu di situ. Jadi cocok lah kalau mau nyari yang suasana baru itu. Kalau mungkin di ruangan kan udah terlalu biasa, mainstream gitu kan, dengan sekat-sekatnya. Kita coba menghirup udara segar sedikit. Serius, cantik. Boleh nanti kapan-kapan. Iya boleh. Kan. Mulai September. Mau jadi ini booking. Boleh nanti. September ini berarti open ya? Iya, 20 September. 20 September open untuk weddingnya. Yes. Nah selain itu ada apa aja lagi di sana? Apalagi ya? Ya kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Ya bisa, ya intinya juga bisa ya, nggak cuma untuk akad sama wedding gitu ya. Juga bisa dipakai untuk ya, bisa sebagai, kalau saya bilang nanti kedepannya juga sebagai semacam cafe. Harga normal kita mulai dari 40.000 per kilo. Nama ajang itu Satu Indonesia Award. Kita dapat juara 1 tingkat provinsi bidang kewirausahaan nasional dari 6.000 peserta ketika itu.